pagi, Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Baik, Bu. Ibu apa kabar? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah ya, Bu. Oke. Ketua kelas siapa? Saya, Bu. Silakan pimpin doa ya. Ya, Bu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita absensi dulu ya. Iya, Bu. Elisabeth Isnawati, ada Bu. Karolina Mutia, Hadir, Bu. Veronica Indrawati, Hadir, Bu. Yuliana, Hadir, Bu. hadir semua ya ini? Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sampah-sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan ya, duduk yang rapi, sopan. Sudah. Sudah, Bu. Jangan lupa pakai masker ya. Oh, iya, Bu. Sehat-sehat kan? Iya, Bu. Oke, hari ini kita ke mata pelajaran sosiologi ya. Iya, Bu. Temanya tentang stratifikasi sosial. Tolong hapus papan dulu. Isi, Bu. Oke. Sudah, nggak usah bersih-bersih. Sudah, Bu. Kasih ya. Iya, Bu. Stratifikasi sosial. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ditulis ya. Iya, Bu. Stratifikasi sosial itu apa, Bu? Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat Ulang, Bu. yang diwujudkan sudah dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang tertinggi sampai paling rendah. Identik dengan stratifikasi ini adalah pembagian kelas. Pembagian kelas. Ada kelas atas. Apalagi ada yang tahu? Kelas menengah. Oke, bagus. Kelas menengah. Yang terakhir kelas bawah. Nah, kelas atas ini biasanya dia adalah golongan tertinggi. Golongan tertinggi yang ada dalam masyarakat. Biasanya siapa sih, Bu? Biasa kaum bangsawan. Kaum bangsawan. Kelas menengah itu siapa? Masyarakat. Pengusaha. Status sosialnya itu yang paling rendah lah. Kelas bawahnya itu masyarakat biasa. Sudah sampai di sini paham kan tentang kelas-kelas sosial, tentang pembagian kelas dalam masyarakat?
dan khususnya stratifikasi. Sudah paham? Sudah Bu. Kita lanjut yang kedua, unsur pembentukan stratifikasi. Sudah dicatat ini? Sudah Bu. Ada stratifikasi. Unsur pembentukan stratifikasi. Nah, unsur pembentukan stratifikasi ini ada dua. Ada status sosial, ada peran sosial. Apa sih yang dimaksud dengan status sosial? Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, status sosial ini juga, unsur pembentukan sosial ada, stratifikasi sosial ada dua, ada status sosial, ada peran sosial. Nah, status sosial dan peran sosial ini harus saling berkesinambungan. Nah, status sosial ini juga dibagi menjadi tiga. Ada ascribe status, ascribe status, sifat status, sifat status, ada assignate. Apa sih yang dimaksud dengan ascribe status? Nah, ascribe status ini adalah status yang diperoleh melalui kelahiran, keturunan, bukan melalui serangkaian usaha. Nah, ascribe status ini bisa kita temukan di masyarakat India yang masih menggunakan kasta. Ada kasta Brahmana, kasta Sudra, dan yang lain-lainnya juga. Nah, jika orang tua dari si anak memiliki kasta Sudra, otomatis anaknya pun juga ikut kasta yang dimiliki oleh orang tuanya. Begitupun juga ketika orang tuanya memiliki kasta Sudra, kasta apa? Kasta apa yang lain? Waisa. Pasti otomatis anaknya juga ikut kasta orang tuanya. Biasanya status sosial ini yang dinamakan ascribe status sulit sekali untuk berpindah kelas sosial karena sudah diperoleh sejak lahir. Oke. Yang kedua, sifat status. Sifat status ya suatu kedudukan dalam masyarakat yang dapat diperoleh dengan usaha-usaha nyata dan disengaja. Usaha inilah akan mendapatkan kedudukan yang sifatnya adalah terbuka bagi semua dalam masyarakat.
yang dianggap sesuai kemampuan. Nah, biasanya asifet status ini adalah kalian sebagai mahasiswa misalnya. Kalau kalian nanti jadi mahasiswa, biasanya kalian itu mengejar yang namanya asifet status. Karena apa? Karena melalui perjuangan, karena melalui serangkaian usaha. Itu yang dinamakan asifet status. Misalnya kalian mahasiswa, kan kalian melalui serangkaian usaha untuk menjadi orang yang sukses. Nah, jika kalian juga memiliki kecakapan yang lebih dan memiliki kemampuan yang lebih, bisa jadi kalian setelah menjadi mahasiswa menjadi guru. Nah, terus kalian berusaha lagi, asal lagi kemampuan kalian menjadi PNS misalnya, menjadi PNS setelah menjadi guru, otomatis secara sosial, secara stratifikasi sosial, kelas sosial kalian itu akan naik, terjadi kenaikan kelas, peningkatan kelas. Oke. Karena melalui usaha-usaha yang banyak dan melalui rintangan kerja keras dan yang lain-lainnya juga. Dan sini asifet status sudah paham? Sudah, Bu. Yang ketiga, asignet status. Asignet status yaitu kedudukan yang didapat karena pemberian yang diberikan. Itu apa, Bu? Artinya suatu kelompok atau golongan masyarakat akan memberikan kedudukan yang lebih tinggi secara sukarela kepada seseorang yang berjasa atau memperjuangkan suatu demi kepentingan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Misalnya kita ambil salah satu contoh pahlawan nasional. Kenapa kok mengambil contoh sebagai pahlawan nasional? Karena orang yang memiliki gelar ini punya hak dan kewajiban dianggap memiliki kontribusi yang nyata dan memberi jasa yang luar biasa kepada orang banyak. Nah, salah satu orang yang diberi gelar ini adalah pahlawan nasional kita. Ada yang tahu? Tidak ada. Salah satu orang yang diberi gelar ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Karena beliau adalah salah satu tokoh pejuang kita yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dialah yang berusaha, yang dulunya Indonesia dijajah dari berbagai negara. Tetapi usaha dari Bapak Insinyur Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sudah ada bukti nyata untuk kita. Sampai sekarang ada sih bukti nyata untuk kita. Kita hanya tinggal tunggu diam. Apalagi waktu itu kan kita belum lahir kan, belum tahu sejarah proklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Untung kita belum lahir. Coba kalau sudah lahir, pasti kita menderita. Yang berikutnya masih lanjut peran sosial ya. Peran sosial. Ini peran sosial. Nah, apa sih Bu pengertian peran sosial? Apa sih definisinya? Peran sosial, mereka yang memiliki status sosial dalam masyarakat berarti memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban yang berkaitan dengan status sosial disebut peran sosial. Dengan demikian, peran sosial dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dan dari individu sesuai status sosial. Sudah? Oleh karena itulah, unsur-unsur stratifikasi sosial membentuk sistem pelapisan sosial, membentuk tujuan tertentu dari peran sosial. Contoh dari peran sosial itu apa, Bu? Misalnya kalian bertanya, misalnya saya sebagai dosen. Misalnya ini ya,
saya sebagai dosen. Nah, di kelas kalian ini ada salah satu mahasiswa yang saya kenal. Misalnya Rolin lah, karena dia ketua kelas, sering bertemu dengan saya, sering berinteraksi dengan saya. Makanya si Rolin ini pasti memberikan nilai yang lebih lah. Nah, walaupun si Rolin ini dalam proses pembelajarannya kurang efektif, dalam artian kurang apa ya, kayak kurang aktif, nah, suka bolos, suka terlambat datang kampus, terus tidak mengerjakan tugasnya, tetapi si dosen ini, saya ini tetap memberikan nilai kepada si Rolin ini, nilai yang maksimal tanpa melihat proses pembelajarannya. Nah, secara peran sosial ini sebagai dosen ini tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai. Oke. Seharusnya sebagai dosen itu kan harus profesional dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswanya, harus melihat mahasiswanya, apakah mahasiswa ini aktif, apakah ini tidak, harus memberikan nilainya secara baik-baik. Yang berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Sampai di sini paham? Paham. Ngantuk ya? Sedikit itu. Jangan lupa diringkas loh. Iya, Bu. Materi yang ketiga, bentuk stratifikasi sosial. Maaf Ibu sambil duduk ya. Yang kapan tuh? Bentuk stratifikasi sosial. Bentuk stratifikasi sosial ini juga ada dua. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Stratifikasi terbuka. Ada stratifikasi tertutup. Sudah? Sudah, Bu. Stratifikasi sosial terbuka atau open-ended social stratification adalah setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan atau kecakapan yang dimilikinya. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat juga bisa turun ke kelas yang lebih rendah jika tidak memiliki kecakapan ataupun kemampuan yang lebih. Jadi, stratifikasi sosial terbuka ini membuka peluang bagi masyarakat untuk merubah kelas sosial yang dimilikinya. Bisa jadi ketika seseorang memiliki misalnya kecakapan dalam bidang apalah, otomatis kalau dikerjakan dengan baik, kalau dikerjakan dengan baik, jadi status sosialnya akan dirubah, misalnya dari status sosial paling rendah bisa juga naik, tetapi tergantung usaha dari dia. Kalau misalnya dia mau berjuang, dia mau berusaha, kalau dia malas, ngapain naik ke kelas atas, ya kan? Iya. Yang kedua, stratifikasi tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini sama dengan yang Ibu jelaskan dari tadi, yang namanya yang diperoleh sejak lahir itu apa namanya? Escrave status. Nah, escrave status ini bisa jadi sama dengan stratifikasi sosial tertutup karena dia tertutup. Jadi untuk naik ke kelas tidak bisa. Misalnya dia kaum bangsawan lah, dia tetap kaum bangsawan sampai dia mati pun karena dia memperoleh dari sejak lahir. Jadi, mengerti kan? Nah,
Stratifikasi sosial tertutup ini yang saya jelaskan tadi seperti yang pakai kasta kan. Kalau kalian baca buku Buddha itu pasti yang pakai kasta itu kan orang India kan, orang India yang memiliki kasta Sudra, kasta Brahmana gitu. Jika misalnya si Rolin anak dari kaum bangsawan, nah jika Rolin nanti punya anak pasti otomatis juga memiliki kasta yang sudah ada sejak lahir, sampai cucu-cucu pun mengikuti kasta orang tuanya. Jadi stratifikasi sosial tertutup ini sulit sekali untuk berpindah ke kelas. Sampai di sini sudah paham ya? Sudah Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok diskusi ya. Ya Bu. Silakan dibagi atau Ibu yang menentukan. Dibagi sendiri aja Bu. Oke, silakan. Penjelasan dari Ibu apa cepat ya? Pas. Pas Bu. Ya. Nah, ini ada kartu pertanyaan. Di dalam kertas ini ada tema diskusi kalian. Silakan baca ya. Baca temanya dan dikerjakan. Ini ambil perwakilan dari kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya Bu. Silakan diskusi. Diskusinya harus kerjasama ya. Namanya juga diskusi, tidak boleh nyontek, tidak boleh buka catatan. Catatannya ditutup saja. Hasil diskusinya dicatat yang rapi ya. Ya Nanti Bu. dikumpulkan, jangan lupa nama teman kelompoknya. Kelompoknya juga kelompok apa supaya Ibu tahu penilaian juga nanti untuk kalian. Sudah ya? Ya Bu. Oke. Silakan dari kelompok mana dulu? Terserah kalian. Temanya apa sih kelompok 1? Tema diskusinya apa? Tentang apa? Tentang unsur pembentukan stratifikasi sosial. Unsur Ya Bu. Unsur pembentukan stratifikasi sosial. kelompok 2. Jelaskan ada 2. Dua bentuk stratifikasi sosial. Lanjut
ya. Ya Bu. Silakan itu dipresentasikan. Oh ya, baik Bu. Dari kelompok mana? Kelompok 1 Bu. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Unsur pembentukan stratifikasi sosial ada 2, yaitu yang pertama status sosial dan yang kedua peran sosial. Maaf Bu. Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Peran sosial adalah mereka yang memiliki status sosial dalam masyarakat, berarti memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban yang berkaitan dengan status sosial disebut peran sosial. Dengan demikian, peran sosial dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dan individu sesuai status sosial. Baik Bu, itu saja. Sudah? Iya Bu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana, ada tanggapan dari teman kelompok? Tidak ada Bu. Oke, nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan aja ya. Iya Bu. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Baik, kelompok kami tadi kan jelaskan ada 2 bentuk stratifikasi sosial, yaitu yang pertama stratifikasi sosial terbuka dan yang kedua stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial terbuka itu adalah setiap anggota masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk lebih naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Karena kecakapan yang dimilikinya itu sebaiknya setiap anggota masyarakat bisa juga turun ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cukup atau tidak beruntung. Sedangkan stratifikasi sosial tertutup adalah sistem pelapisan sosial yang membatasi keinginan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, dan baik lapisan atas atau lapisan bawah. Sudah? Belum Bu. Oh, lanjut. Dan di dalam sistem tersebut, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu lapisan tertentu adalah yang pertama hanyalah Melalui kelahiran. Iya. Oh, oke. Ibu akan lanjut ya. Ibu akan memberikan kesimpulan saja dari kelompok 2. Bentuk stratifikasi ada 2, ada stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini memberikan peluang terbesar bagi masyarakat yang ingin merubah kelas sosialnya, tetapi bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak memiliki kemampuan ataupun kecakapan yang dimilikinya, berarti sulit sekali untuk berpindah kelas. Berpindah kelas tetap ke kelas yang paling rendah. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini berarti tertutup, tidak bisa diganggu gugat karena diperoleh sejak lahir. Sudah mengerti kan? Sudah Bu. Hasil diskusinya dikumpulkan ya? Sudah ditulis? Sudah Bu. Oke, dikumpulkan. Oke, terima kasih atas diskusi hari ini ya. Diskusinya bagus, partisipasinya bagus, kerjasamanya bagus. Pokoknya kalian hari ini kompak. Terima kasih. Oke. Di sini siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sudah jelaskan? Saya, Siapa? Oke, silakan. menurut saya kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah, kita kan tadi berbicara tentang stratifikasi yang dimana di dalamnya itu ada pembagian kelas.
Dan di dalam masyarakat itu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Oke. Dan ada stratifikasi sosial terbuka dan ada stratifikasi sosial tertutup. Sudah? Iya. Oke. Terima kasih Isna. Jawabannya bagus, kesimpulannya oke. Ibu akan lanjut sedikit ya tentang apa tadi? Status sosial ya? Stratifikasi sosial, sorry. Ada status sosial yang diperoleh sejak lahir. Ada ada status sosial karena perjuangan. Yang sejak lahir itu yang namanya escrave. Nah, yang melalui perjuangan itu esifat status itu sebagai kalian mahasiswa karena melalui perjuangan. Nah, yang ketiga karena pemberian. Ada orang yang menghargai usaha dari seorang tersebut dan dia akan memberikan pemberian kepada orang tersebut. Bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Oke, untuk kalian tetap terus kompak ya. Minggu depan juga akan ada diskusi lagi. Semoga lebih baik dari hari ini. Hari ini cukup baik kok. Diskusinya bagus dan jangan lupa belajar ya. Untuk kalian. Minggu depan kita ya. Ada pertanyaan. Oh, pertanyaan. Sorry. Sampai Ibu lupa. Silakan. Maaf, Bu. Oke. Ibu sudah lupa Soalnya nih. belum mengerti. Ingin tahu Oke. lebih jelas ya, Bu. Siap. Terkait dengan stratifikasi sosial terbuka. Apakah stratifikasi sosial terbuka bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat? Oke. Ulang. Apakah stratifikasi sosial terbuka bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat? Oke. Apakah stratifikasi sosial terbuka itu bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat? Iya, Bu. Menurut Ibu, karena stratifikasi sosial terbuka itu kan membuka peluang yang besar bagi masyarakat untuk siapa yang mau naik ke kelas atas. Nah, jika seorang itu memiliki kecakapan yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi, jika seorang itu memiliki kecakapan, memiliki kemampuan lebih, otomatis dia nanti bisa naik ke kelas yang lebih atas lagi. Namun sebaliknya, jika seseorang itu tidak memiliki kecakapan, otomatis dia akan turun ke kelas yang lebih rendah lagi. Oh iya, Bu. Oke. Otomatis stratifikasi sosial tertutup ini menurut Ibu terbuka. Sorry. Stratifikasi sosial terbuka ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Mungkin sampai di sini bisa paham? Ya, bisa dulu. Maaf ya. Ya. Tadi yang pertama yang bertanya atas nama siapa? Karolina Mutia, Bu. Oke, Carolina. Kita kelas ya? Iya, Bu. Oke, minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya tentang jenis-jenis stratifikasi. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Jadi, Ibu memberikan tugas untuk kalian untuk catat sub-sub tema yang penting dari jenis-jenis stratifikasi sosial. Minggu depan Ibu akan periksa per individu. Oke? Bu. Iya, Bu. Itu menjadi nilai tugas individu kalian. Oke, sekian saja hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila ada pembelajaran saya yang kurang lengkap, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu.